Selebritas sekaligus calon Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo, kembali menjadi sorotan publik usai debat kedua Pilkada Pemalang 2024. Kali ini, Vicky memberikan kejutan dengan aksinya sebelum naik panggung. Selama debat di Pilkada 2024, Vicky kerap tampil tak biasa. Pada debat perdana, Vicky bersama pasangannya Muhammad Suwendi bernyanyi saat sampaikan visi misi. Lestari, lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan. Tak hanya nyanyian, Vicky juga sempat memancing keramaian saat interupsi salah satu paslon saat menjawab pertanyaan moderator. Interupsi panelis. Interupsi saya sampaikan bahwa debat ini bukan hanya mempertontonkan siapa yang berargumentasi baik, tapi ini tentang nomor 2 tidak substantif. Ini untuk rakyat. Izin panelis. Ini tidak substantif terhadap pertanyaan, itu program sepihak panelis. Anda bisa diam terlebih dahulu karena ini waktunya saya untuk berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu. Penampilan Vicky selama debat membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tertawa. Bahkan ia memuji penampilan sang gladiator. Debat pemilihan Bupati Pemalang diikuti 3 paslon. Pasangan nomor urut 1 ada Vicky Prasetyo, Muhammad Suwendi, Mansur Hidayat dan Muhammad Bobi Dewantara di nomor urut 2. Sementara nomor urut 3 ada Anom Widiantoro dan Nur Koles. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam acara di Astana Ampera, Jakarta Selatan, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyatakan dia bersama pasangannya Pramono Anung menggagas Car Free Night jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Car Free Night rencananya akan digelar pada setiap malam minggu mulai pukul 10 malam dilanjutkan dengan Car Free Day pada minggu paginya. Car Free Night akan melibatkan pelaku UMKM hingga pelaku seni untuk menghibur masyarakat Jakarta. Saya ngomong mas, kita ada Car Free Day, kita bikin yuk Car Free Night. Karena kan Car Free Day itu cuma minggu, nightnya nggak ada, kita bikin Sabtu malam. Supaya persiapan besok paginya, artinya gitu, kita manfaatin. Artinya saya sangat yakin karena salah satu persyaratan kota global, makanya saya presentasi tentang kota global adalah kebudayaannya harus bergerak, olahraganya tingkatnya nasional, internasional. Jadi artinya kita akan memanfaatkan memang apa yang Pemda DKI punya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Itu intinya. Di satu sisi, Rano juga berjanji memperpanjang durasi operasional taman-taman di Jakarta, serta akan memperbaiki infrastruktur hingga pengamanan di taman. Hal itu dilakukan agar pelaku UMKM bisa lebih lama berjualan di taman dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang berakhirnya masa kampanye, masing-masing paslon di Pilkada Jakarta telah menyiapkan jurus terakhir untuk menangkan suara pemilih. Kampanye akbar pun telah disiapkan di hari terakhir kampanye. Mendekati detik akhir masa kampanye, ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan beradu kampanye akbar. Menariknya, sejumlah tokoh besar diharapkan hadir dalam kampanye pamungkas pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano. Pasangan Ridho berharap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bisa hadir kampanye akbar mereka. Lawannya, pasangan Pramono Rano janjikan kejutan dalam kampanye akbar mendatang. Sudah diundang, cuman Pak Jokowi itu waktu bersamaan kampanye akbar Jawa Tengah, jadi beliau bilang nanti lagi dilihat gimana membagi waktunya. Kita paham kan, karena rumah beliau kan di Jawa Tengah. Saya tambahin, kalau Anda tanggal 23 tidak datang, Anda menyesal karena akan dihadiri tokoh-tokoh yang tidak pernah Anda duga. Terima kasih. Sementara pasangan Dharma Kun tidak akan hadirkan tokoh dalam kampanye akbar mereka. Bahkan keduanya tegaskan kampanye akbar digelar untuk rakyat. Karena kami tidak mampu menyewa
Kami tidak mampu nyewa dan kami hanya ingin bertemu dengan warga yang pesta itu warga, bukan kami. Saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya lebih banyak akan mendengar. Warga perintah saya sebagai petugas, kami mau ini, Bapak laksanakan. Kami tunggu hasilnya. Rencananya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, akan menggelar kampanye akbar pamungkas Sabtu besok di lapangan Banteng, Jakarta. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano, akan menggelar kampanye akbar terakhirnya di Stadion Madia Kompleks GBK Senayan. Pasangan calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, juga akan menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Kalideres. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar doa bersama menjelang Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang. Acara dihadiri 3 paslon Pilgub Jakarta yang sepakat menyatakan komitmennya menjaga perdamaian dalam pelaksanaan Pilkada. Polda Metro Jaya menggelar kegiatan bertajuk Gapai Kemuliaan Roadshow Doa Bersama Pilkada Damai 2024 menuju Indonesia Maju. Doa bersama bertempat di Masjid Al-Kautsar Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ketiga calon gubernur yakni Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun dan juga Pramono Anung turut hadir dalam rangkaian kegiatan doa bersama dengan didampingi calon wakil gubernurnya masing-masing. Kegiatan doa bersama di Masjid Al-Kautsar Mapolda Metro Jaya ini mengangkat tema lisan terjaga, harmoni terpelihara dan diharapkan mampu menyejukkan suasana Jakarta di masa pilkada, menjelang dan juga setelah pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Upaya yang dilakukan. Pemirsa, calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen relawan. Banyaknya dukungan yang datang membuat RK optimis mampu memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Ratusan relawan yang tergabung dalam Relawan Pemimpin Indonesia atau RAPI mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Dalam acara yang bertajuk kampanye riang gembira bersama RAPI, RK memaparkan selama dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Barat mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Banyaknya dukungan yang datang membuat politisi Partai Golkar ini optimis mampu memenangkan Pilgub dengan dukungan antar umat beragama di Jakarta. Nah, ini adalah ide-ide dari masyarakat yang masuk rata-rata tentang peribadatan Kristiani yang tentu akan difasilitasi dan akan dibela. Gubernur Jakarta adalah pemimpin yang harus mengedepankan Pancasila dan pasangan Ridho berada di sana. Ya. Semua golongan dirangkul. Dukungan juga diberikan dari relawan Pandawa 5 yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ridho. Relawan binaan Luhut Binsar Panjaitan ini telah menginstruksikan seluruh relawannya untuk menggalang kekuatan di masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Ya, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh relawan kita di Pandawa 5, terutama kita memfokuskan juga di Jakarta Timur untuk memenangkan Bang Ridho atau Ridho, pasangan Ridho menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Dukungan yang terus mengalir kepada pasangan Ridho tak lepas dari keyakinan masyarakat Jakarta bahwa pasangan ini dinilai sebagai figur tepat yang mampu membawa kemajuan dan perubahan positif bagi Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Persaingan di Pilkada 2024 tidak hanya libatkan para calon pemimpin daerah yang berlaga, tapi juga tokoh nasional. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hingga Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan turun gunung bantu kemenangan para calon. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur, adil. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan turun gunung hadiri kampanye pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano. Basis dukungan Anies yang bernama Anak Abah sempat menjadi rebutan para paslon. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah calon pemimpin daerah pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan Anies.
Di antaranya ada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saiku Ilham Habibie. Keduanya menyambangi rumah Anies pada 14 November 2024. Kemudian calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Habidah juga menyempatkan diri bertemu Anies Baswedan pada 11 November 2024. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Selain Anies, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga turun gunung. Di Pilkada Jakarta, Jokowi hadiri langsung kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, Jokowi juga turun gunung di Pilkada Jawa Tengah untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasim. Kehadiran sosok Jokowi menjadi magnet selama kampanye. Warga pun menyambut antusias kampanye yang dihadiri Presiden ke-7 RI ini. Sosok yang juga menjadi perhatian adalah Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Mega bahkan turun gunung kumpulkan kader PDIP di Surabaya, Jawa Timur untuk menangkan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini Lukmanul Hakim. Kehadiran Mega dipandang penting lantaran di Jawa Timur pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Emil Dardak kokoh dengan dukungan Kim Plus. Di Jakarta dan Jawa Tengah, Mega berikan dukungannya untuk calon dari PDI Perjuangan. Di Jawa Tengah, PDI Perjuangan mengusung pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Mega pun berencana akan turun di kampanye akbar Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri dan juga Wakil Perdana Menteri Inggris. Sejumlah hal dibahas termasuk juga terkait program makan bergizi gratis. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Oleh Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Keduanya bertemu pada Kamis pukul 12:30 waktu setempat dan disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di depan pintu utama kantor Perdana Menteri. Dalam sambutannya, PM Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Presiden Prabowo ke kantornya. Very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris. Para pemimpin juga membahas peluang yang dihadirkan oleh kolaborasi di bidang pendidikan dan menyambut baik pendirian Universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini. Di London, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam jamuan santap siang ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Juwandono. Dalam kesempatan ini berbagai isu penting dibahas termasuk kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. But hopefully we'll be able to develop the relationships going forward.